Baik. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat. Selamat datang kembali di Lokakarya kita yang ketiga. Mohon izin saya akan lakukan share screen. Baik. Adapun tema dari Lokakarya kita yang ketiga ini adalah tentang peran pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimana kabar Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat hari ini? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baik. Sehat luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan Lokakarya ini. Nah, jika Bapak Ibu bersemangat mengikuti sesi hari ini, silakan nanti Bapak Ibu angkat jempol kanan sembari Bapak Ibu bilang, saya siap. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti kegiatan Lokakarya hari ini? Saya siap. Ya, siap. Saya Baik, tepuk siap. tangan Bapak Ibu. Saya siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya. Baik, kenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya adalah pengajar praktek yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan Lokakarya kita yang ketiga. Nama saya Ninyoman Ayu Suciati. Tempat tugas saya di SMP Negeri 3 Kuta Utara. Jadi pengalaman saya, Kepala SMP 3 Kuta Utara, Guru Penggerak Angkatan 1, dan pengajar praktek CGP Angkatan 7. Jadi visi saya adalah berkolaborasi mewujudkan pendidikan yang bahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan Lokakarya hari ini, mari kita berdoa. Jadi saya meminta satu peserta untuk memimpin doa kita. Silakan. Saya, Bu. Baik, silakan Pak Agus. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, CGP hebat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan Lokakarya 3 hari ini, kita lakukan ice breaking Bapak Ibu ya, agar lebih fokus dan bersemangat menjalani Lokakarya 3 hari ini. Nah, ice breaking-nya sederhana saja Bapak Ibu, yaitu gajah versus semut. Bapak Ibu tahu gajah bentuknya? Bentar ya. Tahu. Bentar. Kalau Ya. semut bentuknya? Kecil. Kecil ya. Nanti kalau saya sebutkan hewannya gajah, nanti Bapak Ibu ucapkan bentuknya besar, tapi tangan Bapak Ibu menunjukkan kecilnya, kelingkingnya ditunjukkan. Kalau saya sebutkan semut, Bapak Ibu bilang bentuk kecil, tapi acungkan jempolnya. Jadi kebalikan dengan ucapan dan petunjuk tangannya. Bisa dipahami ya? Kita mulai. Semut. Kecil. Oke. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Semoga bisa lebih semangat dan tambah fokus lagi. Nah, Bapak Ibu, adapun tujuan daripada Lokakarya kita yang ketiga hari ini adalah calon guru penggerak mampu menghasilkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah mempelajari materi ini bersama dengan fasilitator, bersama instruktur, dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, pada Lokakarya hari ini kita akan berbagi praktek baik, berbagi pengalaman terkait dengan penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Bapak Ibu nanti bisa berbagi tantangan apa yang Bapak Ibu temukan, kemudian strategi apa yang Bapak Ibu terapkan untuk menghadapi tantangan tersebut, serta tindak lanjut apa yang Bapak Ibu akan lakukan agar penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini bisa lebih sempurna lagi. Nah, untuk mencapai tujuan Lokakarya hari ini, Bapak Ibu, maka Lokakarya ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Jadi ini agenda belajar kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama itu sudah ada pembukaan tadi. Kemudian kita masuk kegiatan inti,
yaitu berbagi pengalaman. Kemudian yang ketiga itu ada refleksi. Nah, kemudian ada praktek teknik stop. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan penutup. Nah, agar proses belajar kita hari ini dapat berlangsung dengan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka kita perlu membuat sebuah kesepakatan bersama atau kesepakatan belajar. Nah, di sini kita sudah menyusun bersama pada lokakarya sebelumnya. Ada yang menghargai sama peserta dan pengajar praktek, satu bicara semua mendengar, raise hand jika berpendapat, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau cukup kesepakatannya Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, kita sepakat ya. Ini Cukup. adalah kesepakatan belajar yang kita akan taati bersama. Bapak Ibu CGP hebat, kita lanjutkan ke kegiatan inti daripada Lokakarya 3 hari ini. Kita akan berbagi praktek baik pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, Bapak Ibu saya sudah kirimkan link Jamboard di chat. Nah, mungkin bisa dibuka dan diisi. Nah, silakan bagikan pengalaman Bapak Ibu dengan kalimat singkat saja Bapak Ibu. Nanti mohon maaf nanti saya hanya akan menunjuk 1 atau 2 peserta yang akan berbagi secara langsung untuk mengefektifkan waktu ya. Jadi kita hanya mendengarkan 1 atau 2 peserta saja. Silakan diisi Bapak Ibu. Belum muncul, Bu. Belum muncul ya? Nih. Di tempat yang belum kelihatan. Ya, sebentar Bapak. Oke, sudah. Sudah, Bu. Saya stop share dulu. Saya ulang share lagi ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah Pak ya? Baik. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dulu deh. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas? Kita masuk ke, oke, ini berbagi yang pertama ya. Mau berbagi pengalaman. Nah, di sini sudah ada yang menjawab. Pak Made menyatakan mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Nah, boleh open mic, Pak Made? Bisa disampaikan pengalamannya secara langsung? Terima kasih, Bu, atas waktunya. Pengalaman saya dalam hal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu sangat memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Jadi itu sangat bermanfaat sekali, Bu, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi sangat menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Made telah berbagi pengalaman. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah menerapkan dan merasakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini bisa memfasilitasi gaya belajar murid, kebutuhan murid. Terus, tentunya hal ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Mungkin ada lagi yang mau menguatkan Pak Made. Nah, ini dari Pak Agus boleh? Terima kasih Bu kesempatannya. Ya. Jadi kalau saya dalam pengalaman pembelajaran berdiferensiasi itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid. Jadi apa yang menjadi minat dan bakat mereka itu yang saya kembangkan dalam pembelajaran. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Jadi analisis dulu ya, potensi, minat, bakat murid kita, kemudian baru kita terapkan metode yang pas dalam pembelajaran diferensiasi. Luar biasa pengalaman Bapak Ibu CGP hebat. Berikutnya Bapak Ibu, kita berbagi yang kedua. Nah, ini sudah ada yang mengisi. Tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas? Mungkin ini ada yang sudah
berbagi dari Pak Joni, sulit membuat RPP sesuai kebutuhan siswa. Nah, Pak Joni boleh berbagi, nanti biar teman-teman yang lain bisa memberikan strategi atau solusi dari tantangan Pak Joni. Silakan. Terima kasih, Bu. Ini saya sulit membuat RPP sesuai kebutuhan siswa ya, karena terus terang aja untuk membuat pemetaan kebutuhan siswa itu yang lumayan sulit, Ibu. Jadi sekolah kan di awal tahun pelajaran memang bekerja sama dengan pihak luar untuk mengadakan tes potensinya itu, tapi nunggu hasilnya itu lumayan lama. Nah, sehingga kami di guru kesulitan untuk membuat RPP seperti apa gitu. Jadi kebutuhan belajar murid itu ya akhirnya RPP itu biasa-biasa aja kayak yang biasa kita gunakan, itu aja, Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Pengalamannya berupa tantangan kesulitan membuat RPP. Nah, boleh dibantu Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dari tantangan yang dihadapi Pak Joni? Silakan. Harus menunggu hasil analisa kebutuhan ya. Silakan Pak Agus. Terima kasih, Bu. Jadi kalau Pak Joni kan sudah membuat RPP, mungkin ini bisa dilakukan dengan berkonsultasi, dengan diskusi dengan teman-teman sejawat, kemudian kita melihat kembali mana materi yang kira-kira bisa diajarkan dalam satu pembelajaran. Jadi agar tidak semuanya masuk, jadi RPP-nya sulit mengatasi kebutuhan murid yang banyak itu. Jadi difokuskan dulu yang mana mau dibahas. Iya, terima kasih Pak Agus. Ya, betul sekali. Jadi sudah dikuatkan oleh Pak Agus bahwa ini memang pembelajaran diferensiasi ini hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi kita harus terbiasa menerapkan. Jadi memang salah satu hal yang harus kita lakukan di awal itu adalah melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini boleh kita terapkan sendiri ya Bapak Ibu di sekolah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana sekali. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, pertanyaan sederhana ini bisa nanti kita menggali potensi, bakat, dan minat siswa sehingga terpetakanlah potensi anak-anak kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjutkan ke kegiatan yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang menjawab juga. Tadi sudah tantangan. Sekarang strategi apa nih yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan KSE? Baik, di sini sudah ada Pak Dio. Boleh berbagi Pak Dio? Ini Bu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nah pertama-tama bisa melakukan asesmen diagnostik dulu, Bu. Jadi di awal supaya tahu kebutuhan belajar siswanya. Ya, terima kasih Pak Dio. Bapak Ibu setuju ya? Kita lakukan asesmen diagnostik dulu ya sebelum kita membuat RPP berdiferensiasi. Nah, asesmen diagnosis ini boleh Bapak Ibu terapkan di awal tahun ajaran baru ataupun di awal penjelasan sebuah kompetensi dasar atau penjelasan sebuah materi. Nah, yang menarik lagi ini ada Pak Made. Bisa berbagi Pak Made strateginya nih? Sepertinya menarik ini. Metode seperti apa nih yang Pak Made bisa terapkan? Pak Made masih di sana? Ya, Bu. Ya. Silakan Pak Made. Metode belajar yang menarik, menerapkan metode belajar yang menarik itu saya sering menggunakan game, Bu, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Kebetulan juga anak-anak sukanya bermain game, Bu, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan interaktif untuk anak. Luar biasa sekali Pak Made menerapkan sesuai dengan kodrat zamannya ya Pak Made ya. Nah, itu adalah salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang membuat pembelajaran menjadi membahagiakan dan menyenangkan. Luar biasa sekali Bapak Ibu strategi yang Bapak Ibu terapkan. Di sini sudah banyak menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk sesi yang terakhir nih Bapak Ibu. Apa nih tindak lanjut Bapak Ibu? Sudah ada yang menjawab di sini. Tindak lanjut untuk menyempurnakan proses pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas. Nah, bisa diberikan pendapatnya dari Pak Dio?
Bisa ditulis mencari referensi. Nah, referensi seperti apa Pak Dio? Silakan. Jadi untuk menyempurnakannya, mencari sumber-sumber lain, Bu, dalam menerapkan KSE biar lebih kaya. Jadi tidak itu saja yang kita terapkan, jadi juga ada dari sumber-sumber lain yang relevan. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Dio. Jadi mencari referensi berupa buku-buku panduan, begitu Pak Dio ya? Tapi bisa juga nih berkolaborasi dengan pendapatnya Pak Agus. Informasinya bisa didapatkan dari rekan sejawat juga Bapak Ibu ya. Jadi bisa berbagi praktek baik dan menerapkan secara berkelanjutan. Nah, Pak Madi bisa diberikan penjelasannya ini seperti apa tindak lanjutnya? Jadi harapannya pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu saya akan terapkan secara berkelanjutan, Bu. Dan saya akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah saya lakukan sehingga penerapan ke depannya bisa lebih memfasilitasi anak dalam hal belajar mereka. Iya, terima kasih Pak Made karena inilah hal yang baru, jadi harus dilatih terus ya Bapak Ibu ya. Buat RPP diferensiasi dilatih terus, kemudian diimplementasikan di kelas, dapat tantangan, kita diskusi dengan rekan sejawat untuk mencari strategi yang pas sehingga pembelajaran diferensiasi ini bisa berkelanjutan. Nah, integrasikan juga dengan KSE Bapak Ibu, jangan sampai lupa ya. Kadang kalau kita memfasilitasi anak dengan gaya belajar yang banyak, jadi kita emosi Bapak Ibu, ya pasti emosi. Nah, gimana kita mengelola emosi, sadar diri, kemudian bisa mengelola kelas dengan baik, bisa berempati dengan kebutuhan siswa yang beragam, bisa menjalin hubungan baik dengan sesama rekan sejawat dan anak-anak, bisa mengambil keputusan yang tepat. Itulah 5 kompetensi KSE yang harus Bapak Ibu selipkan di pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nantinya profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Ibu CGP yang hebat. Jadi kegiatan inti daripada Lokakarya 3 ini sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian refleksi. Nah, sekarang bisa Bapak Ibu sampaikan mungkin 1 atau 2 peserta yang menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti Lokakarya 3 hari ini? Pak Agus, silakan. Nah, terima kasih Bu. Jadi setelah mengikuti Lokakarya 3 ini saya merasa bersemangat kembali Bu, karena materi yang saya dapat ini akan saya terapkan nanti di pembelajaran saya di sekolah. Jadi saya ingin segera menerapkannya agar bisa membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus, bersemangat ya karena sudah tahu ya teknik dan strategi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari awal hingga akhir kegiatan? Mungkin ada yang mau berbagi? Saya Bu. Boleh, Pak Joni, silakan. Iya Bu, terima kasih. Jadi dari awal sampai akhir ini kita sudah belajar tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi ini sangat penting untuk kita dan rekan-rekan guru yang lain untuk mengelola pembelajaran supaya tidak bosan. Ya, betul sekali. Supaya tidak bosan alias membahagiakan. Gitu ya Pak Joni ya. Terima kasih Bapak Joni. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu boleh menyimpulkan apa yang Bapak Ibu telah pelajari dari awal terkait dengan tema peran pemimpin dalam pembelajaran? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan, Pak Agus. Nah, jadi dari yang sudah kita dapatkan dapat disimpulkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE terlebih dahulu kita harus melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut. Nah, pembelajaran ini pun harus kita lakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
dengan cara mencari referensi yang lain dan juga berdiskusi sesama teman sejawat. Demikian, terima kasih. Luar biasa sekali kesimpulannya Agus, runut ya dari awal sampai dengan akhir. Luar biasa. Bapak Ibu setuju ya? Setuju tentang kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi? Setuju? Setuju. Baik. Bapak Ibu, terima kasih dari beberapa kesimpulan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, bisa saya tarik benang merah Bapak Ibu atau saya berikan penguatan bahwasanya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu hendaknya memfasilitasi segala kebutuhan dan potensi belajar dari peserta didik kita. Ya, jadi dengan menerapkan secara kontinu, dengan mencari referensi dan berbagi praktek baik, berdiskusi dengan rekan sejawat, kita bisa menemukan strategi untuk menghadapi tantangan dalam implementasi pembelajaran diferensiasi dan KSE. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, untuk terakhir mungkin kita latihan teknik stop ya Bapak Ibu ya, karena sudah belajar dari beberapa menit yang lalu. Boleh minta bantuan Pak Dio? Baik Bu. Ini bentuk implementasi dari KSE ya. Silakan Pak Dio. Teman-teman semua, mohon izin untuk bantu dalam teknik stop. Jadi semuanya coba pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. Rasakan udara masuk. Tahan. Lalu hembuskan secara perlahan. Terima kasih Bu dan teman-teman. Terima kasih Pak Dio. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah merasa fresh lagi ya, dan apa yang Bapak Ibu pelajari bisa lebih tertanam lagi dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah berikan link umpan balik. Silakan Bapak Ibu berikan umpan balik terkait teknik fasilitasi saya. Nanti saya share di chat group. Silakan berikan penilaian agar saya bisa menjadi pengajar praktek yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, Bapak Ibu, kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa, minta bantuan dari Pak Joni mungkin untuk memimpin doa kita. Baik Bu, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, karena acara Loka Karya hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa. Untuk itu, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joni, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan Loka Karya hari ini dengan berfoto bersama. Mungkin yang belum on cam, silakan on cam, tersenyum, bahagia, ya, Anda layak bahagia saat ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi semangatnya. Salam dan bahagia, sampai bertemu pada kegiatan Loka Karya berikutnya. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih. kasih.